berjuang dalam medan perang untuk melawan para penjajah Belanda. Berikut akan saya bacakan sinopsis dari cerita tersebut. Marta Christina Tiaharu adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Dia adalah gadis yang berasal dari desa Buku, Nusa Maluku Tengah. Nama Marta Christina Tiaharu hingga kini dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tokoh patriot pemberontak yang pemberani dan pantang menyerah. Di usianya yang masih belia yakni 17 tahun, Marta Christina Tiaharu telah ikut mengangkat senjata melawan tentara Belanda. Tak heran sebab ayahnya adalah Kapitan Paulus Tiaharu, seorang kapitan yang berasal dari negeri Buku yang membantu Thomas Matonesi dalam perang Patipura pada tahun 1817. Marta bersama ayahnya ikut terlibat dalam pertempuran tersebut. Perang melawan kolonial Belanda hendak menjajah bumi Maluku, ia hadapi dengan tangkas, kuat, berani dan terkenal di kalangan pejuang, masyarakat luas, hingga musuh-musuhnya. Berikut sedikit kisah hidup pejuang kemerdekaan Marta Christina Tiaharu yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800. Desa Santiago de Buku, desa yang terletak di Pulau Nusa Laut dekat Maluku. Salah satu desa yang terkenal akan melimpahnya sumber daya alam yang melimpah berupa pala, fuli, dan juga cengkeh. Dulunya, rumah-rumah tidak ditanam di tempat selain Maluku. Akibatnya, para penjajah seperti Belanda berupaya mendapatkan suplai yang melimpah di wilayah Maluku, lalu membeli rumah-rumah di sana. Namun, karena kesalahannya Belanda mulai merusuh dan berupaya menguasai Maluku. Ada dua waktu pertama kali. Otak karo email enggak? Bisa Anda memberikannya? Mari Tuan, kualitas data di sini lebih baik. Perkenankan Tuan yang Paman ingin membelinya. Lihatlah, aku mengirimkannya. Bisakah kau memberikannya untukku? Sesuai permintaan Nona, berikan padaku sekantong saja. Tapi Tuan, pada kami semua sama. Adakah Tuan hanya membeli salah satu dari kami? Bawalah semua barang yang telah kami, secepatnya. Terima kasih Tuan, semoga Tuhan memberkati kalian. Perintah Tuhan sudah kami laksanakan. Kami ingin imbalannya Tuan. Ambillah. Maaf Nona, imbalan dari badan tak seimbang. Bisakah Nona yang cantik ingin memberikan lebih? Ambillah atau tidak sama sekali. Kamu wanita ada lebih. Tapi Tuan, Udah aja, bayarlah yang sesuai. Bukan harga yang terlalu tinggi. Kau saja yang tak mampu membeli. Iya Pak, pergilah kalian. Jangan datang lagi kembali. dari desa inilah sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang kapitan sepentingkan dan kebahagiaan. Kapitan Paulus Tiaharu namanya. Seorang kapitan yang dikenal oleh semua orang masyarakat Maluku. Dirinya memiliki seorang istri yang segala besar. Hal itulah yang membuat kebahagiaannya tak pernah sirna. Anak saya menyukai Pak Yakin, Tuhan sesuatu dan yang mempunyai masyarakat. Bagaimana jika nantinya lahir seorang perempuan? Percayalah istriku, walaupun perempuan, berarti dia akan selalu diri. Semoga istrinya betul bersama. Paulus yang selalu dalam keadaan sigap dengan segera memanggil ajudannya. Ya Tuanku, kenapa telah
melangkah, Ajudan itu menuruti perintah tuannya. Tak lama kemudian, dia kembali datang membawa dekung bayi sesuai perintah. Ini tuanmu, sesuai yang tuan minta. Lakukan segera. Baik, Tuan. Mari kalian. Ini anakku. Bagaimana dengan istriku? Maafkan saya, Tuan. Telah gagal menyelamatkan nyonya. Pergi. Marta Christina, itu nama kau anakku. Seorang gadis pemberani yang nantinya akan selalu diriku. Marta selalu mengikuti ayahnya ketika rapat dengan para pejuang melawan keadilan selatan. Dari situlah jiwa nasionalisme Marta mulai terbentuk. Bertemu dan berbeda pikiran dengan mereka membuat Marta takjub. Namun, mendengar permasalahan antara masyarakat di desanya dengan para Belanda membuat Marta geram setelah mati. Ia bertekad akan ikut memperjuangkan dan mendukung para pejuang Maluku sampai berhasil di titik kemenangan. Keberanian yang terbentuk dalam dirinya membuat Marta mengambil langkah besar. Dengan bergerak berani, ia menemui ayahnya, Kapitan Paulus Diaharu. Izinkan anakmu ini untuk mengikuti peran baik. Lakukan apa yang kau mau, anakku. Puncaknya ketika perang Patindra pada tahun 1817, Kapitan Patindra menyetujui adanya anggota perang yang berjenis kelamin perempuan, yaitu Marta itu sendiri. Melihat keberanian itu, Patindra terperangah senang. Bertugaslah kau sebagai Malaysia. Baik Tuanku, saya akan melaksanakannya. Gunakanlah ini. Jaga dirimu dan pasukanmu dengan baik. Menjelang fajar, Marta dan para pasukan Maluku mulai menjalankan aksinya.
Dengan mudah-mudah, mereka berhasil menyusup ke dalam benteng Dursley. Masuklah kalian ke dalam, bertindaklah semungkin. Namun, rencana itu tak berjalan mulus. Pasukan Belanda yang berpatroli telah mengetahui keberadaan mereka. Karena celah tersebut, terjadilah adu tembak antara dua belah pihak. Kemenangan telah jatuh ke tangan Martha setelah dirinya dan pasukan mereka berhasil membuka gerbang dan menyelinap masuk ke dalam benteng Dursley. Lalu menguasainya yang berimbas membuat Belanda takluk dalam sekejap. Jeda beberapa hari, pasukan Belanda dari Erfurt mulai menyerang Bali. Martha dan pasukan mereka terpaksa mundur disebabkan karena peraya peluru dan mencium. Benteng Dursley pun kembali jatuh ke tangan Belanda. Kemudian, Martha dan para pasukan membuat garis pertahanan di pegunungan Ulat Owl. Pada tanggal 11 November 1817, pasukan Belanda kembali menyerang. Dikarenakan persiapan matang yang dilakukan oleh Martha dan para pasukan membawa mereka kepada kemenangan. Artinya pasukan Belanda berhasil dikalahkan. Tanah ini adalah tempat kita dilahirkan. Jangan biarkan penjajah itu merebutnya. Menyerah pada tanggal 12 November 1817, pasukan Belanda kembali melakukan serangan umum. Namun, perang ketiga ini mendapat meriah, tentu dikarenakan kalah persenjataan menurut Martha dan para pasukan kalah. Kemenangan Belanda membuat negeri Ulat Owl berhasil dikuasai lalu dipenuhi Hausa. Rumah para warga dibakar habis dan semua harta benda dijarah oleh Belanda. Perang ini memakan banyak korban, termasuk para pejuang yang menanggung. Melihat kekacauan itu, Martha dan para pasukan yang salah satunya dilengkapi dengan Paulus atau ayahnya memilih melarikan diri. Namun naas, usaha mereka gagal. Pada tanggal 14 November, mereka berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Penangkapan itu membuat Martha dan para pasukan lalu yang di dalamnya terdapat Kapitan Paulus disidangkan pada tanggal 15 November 1817. Jangan cepat. Sidang itu memutuskan keputusan mutlak. Dengan ini diputuskan bahwa Kapitan Paulus Yao menyadari hukuman mati, sedangkan Martha Christina Yao dibebaskan dari hukuman. Mendengar keputusan tersebut, Martha memandang sekitar pasukan Belanda dengan tatapan sayang, namun kuat, yang menandakan keharuan mendalam terhadap sang ayah. Tiba-tiba Martha merebahkan diri di depan pemimpin pasukan Belanda, memohonkan ampun bagi sang ayah yang sudah tua. Tetapi semua itu sia-sia. Mohon Tuanku, limpahkan saja hukuman itu untuk saya. Jangan mengumumkan hukuman itu untuk lain. Dua hari berlalu, pelaksanaan hukuman itu terjadi. Di
Tiada berbahaya rakyat Maluku. Ditelepon oleh Ibrahim pasang mata, Kapitan Paulus dikirim pasukan Belanda untuk segera menjalankan hukuman. Martha memilih menemui ayahnya, Kapitan Paulus, sampai di tempat eksekusi. Berjuanglah anakku, kau harus berani menjadi mentari, hendak di bumi memilih meninggalkan. kehilangan akal. Hal ini membuat kesehatan yang terganggu. Namun, dengan tekad yang kuat, Martha mengumpulkan banyak pasukan guna membentuk kekuatan baru. Di bulan Desember 1817, pasukan Belanda mulai melakukan pencarian di berbagai penjuru Maluku. Semua daerah yang sekiranya menjadi tempat persembunyian telah ditapaki oleh Belanda. Usaha mereka berhasil. Martha dan 39 pasukan berhasil ditangkap. Kau mau berlari kemana lagi? Sampai juga pun wanita seperti kau akan tetap terlihat oleh kami.
pengobatan. Makanlah sesuatu. Ayolah, dia akan menyelidiki kebenaran dan kau berhak memberinya makan. Baik Nona, perintah Nona, saya laksanakan. Berhenti membuatnya tersiksa. Kalau dia tidak bertolak, biarkan dia bagi kabaran. Kondisi Marta semakin parah hingga pada tanggal 2 Januari. Marta menghembuskan nafas terakhirnya. Lanjutkan saja. Tuh, tak bernyawa itu. Tubuh Marta yang sudah tak bernyawa kemudian dihanyutkan oleh Belanda menggunakan kapal Smolensk. Dapat kita ambil pelajaran dari drama yang kamu bawakan, bahwa menjadi sosok berani yang memiliki semangat tinggi akan membawa kita pada kemenangan. Berani dalam membela kebenaran dan mampu menyuarakannya. Keluarga menjadi tempat pendidikan karakter untuk menumbuhkan kedua sikap tersebut. Sekolah menempati posisi keduanya juga memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak-anak yang jujur dan juga membentuk keberanian dalam membela keberanian. Sosok pemberani dari Pulau Maluku ini pernah berkata, tanah ini adalah tempat kita dilahirkan. Jangan biarkan penjajahan itu merebutnya. Maka dari itu, kita harus berani membela kebenaran dan mengambil hak milik kita yang direbut oleh orang lain. Dan keadilan akan tercipta dengan adanya kebenaran. Masyarakat akan hidup dalam harmoni walaupun berbeda-beda latar belakang. Sekian pertunjukan dari kami undur diri. Wabillahi taufiq.